Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 1, ingin mempresentasikan mengenai Kabinet Natsir dan kelebihan demokrasi liberal. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Nama saya Azizal, nomor absen 4. Nama saya Dara Suci, nomor absen 7. Nama saya Nafila Syakira, absen 21. Nama saya Syifa Afnan, absen 33. Nama saya Syafiqah Hairunisa, absen 30. Nama saya Farhan Putri, absen 34. Yang pertama ada latar belakang. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri seperti gerakan DITI, gerakan Andiasis, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Penundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1991, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil. Vila belum diangkat. Selanjutnya itu ada program kerja Kabinet Natsir. Yang pertama itu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga itu, menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Yang kelima itu, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemilihan mantan anggota-anggota tentara gerilya ke dalam masyarakat. Yang keenam, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada keberhasilan Kabinet Natsir. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir ini sangat berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu ada di bidang perekonomian. Kabinet Natsir mendirikan rencana yang disebut Sumitro Plan, yang berhasil mengubah ekonomi yang ada pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Bidang selanjutnya itu ada di hubungan internasional. Terdapat pula Indonesia yang masuk dan menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang terakhir ada bidang diplomasi. Pertama kalinya terdapat sebuah perundingan antara Indonesia Belanda mengenai berbagai macam permasalahan di Irian Barat. Selanjutnya ada hambatan pada masa Kabinet Natsir. Yang pertama, pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Yang kedua, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Yang ketiga, seringnya mengeluarkan undang-undang darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. Yang keempat, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITI, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Selanjutnya ada masa berakhirnya Kabinet Natsir. Jadi faktor utamanya adalah persoalan Papua Barat. Pada saat konferensi meja bundar, Belanda sudah menguasai kemerdekaan Indonesia, tapi mengecualikan Papua Barat dan berkata untuk membahas masalah ini di pertemuan berikutnya. Pada tanggal 4 sampai 27 Desember 1950, Belanda dan Indonesia bertemu lagi untuk membahas perkara Papua Barat, namun berlangsung sangat lambat dan berujung Belanda menguasai Papua Barat. Dengan gagalnya pembahasan ini, Kabinet Natsir pun kehilangan kepercayaan dari DPRS, dan karena permasalahan ini juga Muhammad Natsir mengembalikan kembali mandatnya pada Presiden Soekarno dan undur diri sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya itu ada kelebihan dari demokrasi liberal.
Kelebihan yang pertama itu ada kebebasan individu yang tinggi. Maksudnya, individu bebas melakukan apa saja asal tidak merugikan. Yang kedua, rendahnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah karena adanya kekuasaan terfokus pada parlementer. Yang ketiga, adanya tingkat perolehan penduduk lebih tinggi karena semua kegiatan dan kinerja negara hanya diperuntukkan untuk rakyat. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.